Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi prinsip-prinsip dasar perkembangan kurikulum akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, yang pertama ada pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani kurir atau pelari dan korer lintasan, yang artinya jarak yang harus ditempuh. Dalam bahasa Arab disebut manhaj, yaitu jalan terang. Secara istilah, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan, mencakup isi, metode, dan evaluasi. Prinsip pengembangan kurikulum meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, dan prinsip integritas. Pengembangan kurikulum merupakan proses penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik, melibatkan guru, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Prinsip itu bisa diartikan sebagai dasar atau pegangan penting yang mengarahkan cara berpikir dan bertindak. Dalam konteks kurikulum, prinsip ini jadi acuan dalam merancang proses pembelajaran. Kurikulum sendiri adalah inti dari pendidikan. Semua hal yang berkaitan dengan proses belajar, mulai dari materi, metode, tujuan, sampai media yang dipakai, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip pengembangan kurikulum berarti aturan dasar yang harus diperhatikan saat menyusun kurikulum, terutama saat merencanakannya. Tujuannya adalah supaya proses belajar bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Kalau pengembangannya tepat, hasilnya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selanjutnya ada sumber prinsip-prinsip dasar perkembangan kurikulum. Menurut Peter F. Oliva dan tim pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, ada 4 sumber utama yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada data empiris, yaitu data yang diperoleh dari pengalaman nyata, observasi, atau percobaan di lapangan. Data ini biasanya menunjukkan apa yang sudah terbukti berhasil atau tidak dalam praktik pendidikan sebelumnya. Yang kedua ada data eksperimen atau hasil penelitian, merupakan hasil dari penelitian ilmiah yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Data ini biasanya digunakan untuk memperkuat keputusan dalam merancang kurikulum karena tingkat validitas dan reliabilitas tinggi. Yang ketiga ada kebiasaan masyarakat atau cerita rakyat atau budaya lokal, yaitu nilai-nilai adat, tradisi, dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Meskipun bukan hasil penelitian, kebiasaan ini tetap dianggap penting karena sudah terbukti efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang keempat ada akal sehat atau pemikiran umum. Pada akal sehat merupakan hasil pemikiran logis dan pertimbangan rasional yang umum digunakan dalam masyarakat. Sumber ini penting karena seringkali menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang masuk akal dan sesuai konteks. Secara umum, keempat sumber ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada sumber ilmiah, yaitu data empiris dan hasil penelitian. Yang kedua ada sumber non-ilmiah, yaitu kebiasaan masyarakat dan akal sehat. Selanjutnya ada macam-macam prinsip dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip umum. Prinsip umum terdiri dari 1. Prinsip relevansi. Kurikulum harus menyambung dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Jadi, apa yang diajarkan di sekolah harus berguna di dunia nyata, termasuk untuk menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Kurikulum jangan kaku, harus bisa disesuaikan dengan kondisi tempat, waktu, dan karakter siswa. Guru juga diberi ruang untuk mengembangkan cara mengajar sesuai kebutuhan siswa dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Isi kurikulum harus berkesinambungan, baik antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pelajaran. Jangan sampai ada materi yang diulang-ulang atau loncat-loncat yang bikin bingung. Selanjutnya, prinsip efisiensi. Gunakan waktu, tenaga, dan sumber daya sebaik mungkin. Kalau bisa, mencapai tujuan belajar dalam waktu singkat tanpa mengurangi kualitas, kenapa harus berlama-lama? Selanjutnya ada prinsip efektivitas. Fokus pada hasil. Kurikulum dianggap efektif kalau benar-benar membantu guru mengajar dengan baik dari siswa belajar dengan maksimal. Selanjutnya,
Sedangkan prinsip khusus, sebagaimana dikemukakan oleh Sukmadinata, mencakup 5 hal, yakni 1. Penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus jelas, baik yang umum maupun yang spesifik. Pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Isi kurikulum harus disusun logis dan sistematis. Harus mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, bukan hanya hafalan, tapi juga pembentukan karakter dan kemampuan praktik. Yang ketiga, ada pemilihan proses belajar mengajar. Metode mengajar harus cocok dengan materi dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Yang keempat, ada pemilihan media dan alat pengajaran. Pilih media dan alat bantu belajar yang tersedia dan mudah digunakan. Selanjutnya yang kelima yaitu penilaian. Penilaian bukan sekedar ngasih nilai, tapi juga melihat sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, kurikulum itu rencana belajar yang mengatur isi, cara mengajar, dan cara menilai. Tujuannya agar pembelajaran terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta masyarakat. Pengembangan kurikulum harus berpegang pada prinsip seperti relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, efisiensi, efektivitas, dan integritas. Prinsip khususnya mencakup tujuan, isi, metode, media, dan penilaian. Dasar pengembangannya bisa dari data nyata, hasil penelitian, budaya lokal, dan akal sehat. Intinya, kurikulum dibuat bersama-sama oleh guru, pemerintah, dan masyarakat supaya belajar jadi lebih bermakna dan bermanfaat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dalam tutur kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.